Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Andevi Setiawan. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang komunikasi dalam olahraga. Langsung saja kita bahas materinya. Definisi komunikasi. Istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu communication, yang berarti pemberitahuan atau pertukaran. Kata sifatnya komunis yang bermakna umum atau bersama-sama. Komunikasi adalah interaksi yang tidak memiliki batasan apapun. Berikut ini ada beberapa definisi tentang komunikasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Alo Liliweri, komunikasi merupakan suatu proses, suatu aktivitas simbolis dan pertukaran makna antar manusia. Yang kedua, menurut Jowett and Levely, communication is a process for achieving shared knowledge and mutual understanding. Artinya, komunikasi adalah proses untuk memperoleh pengetahuan bersama dan saling pengertian. Yang ketiga, West and Turner, komunikasi adalah proses sosial di mana individu-individu menggunakan simbol-simbol untuk menciptakan dan menginterpretasikan makna dalam lingkungannya. Nah, dari pendapat-pendapat para ahli ini kita bisa simpulkan apa itu komunikasi. Dan komunikasi adalah proses penyampaian pesan ke penerima pesan melalui audio atau visual. Nah, yang kedua, proses komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses. Proses komunikasi dapat diartikan sebagai transfer informasi atau pesan dari pengirim pesan sebagai komunikator dan kepada penerima sebagai komunikasi. Semua komunikasi satu arah mengikuti proses dasar yang sama. Sebagai langkah pertama, satu orang memutuskan untuk mengirim pesan ke lain. Maka pengirim menerjemahkan pikiran ke dalam pesan. Sebagai langkah ketiga, pesan tersebut akan disalurkan, biasanya melalui kata-kata yang diucapkan, tapi terkadang-kadang melalui cara nonverbal, seperti bahasa isyarat ke penerima. Selanjutnya, penerima menafsirkan pesan. Akhirnya, penerima berpikir tentang pesan dan merespon secara internal dengan menjadi tertarik, marah, atau merasa lega. Secara singkat, proses komunikasi berlangsung kontinu dari saat menciptakan informasi sampai dipahami oleh komunikan. Tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi menjelaskan bahwa proses komunikasi secara spesifik mempelajari atau mengajarkan sesuatu, mempengaruhi perilaku seseorang, mengungkapkan perasaan, menjelaskan perilaku sendiri atau perilaku orang lain, berhubungan dengan orang lain, menyelesaikan sebuah masalah, dan menyampaikan sebuah tujuan. Secara singkat, dalam proses komunikasi tersebut bertujuan untuk mencapai saling pengertian antara kedua belah pihak yang terlibat dalam proses komunikasi. Sedangkan dalam olahraga juga bervariasi. Sebagai contoh, ada komunikasi untuk membujuk seseorang agar mau menurunkan berat badan, untuk mengevaluasi seberapa baik prestasi yang sudah dicapai, untuk menginformasikan kepada olahragawan bagaimana cara melakukan keterampilan baru dalam bermain voli, kemudian untuk menangani konflik antara dua pemain dalam tim, dan komunikasi dapat menggabungkan
menggabungkan beberapa tujuan sekaligus. Artinya, kemampuan berkomunikasi merupakan salah satu prediktor terbaik dalam keberhasilan pembinaan. Jenis-jenis komunikasi. Mohon maaf sebelumnya, saya kurang sehat, jadi mungkin agak batuk sedikit. Jenis-jenis komunikasi, yang pertama komunikasi verbal atau dengan kata-kata. Komunikasi verbal harus disampaikan secara jelas agar bisa diterima dan diinterpretasikan dengan benar. Ada beberapa aspek yang mencakup dalam komunikasi. Yang pertama, vocabulary, perbendaharaan kata. Komunikasi tidak akan efektif bila pesan disampaikan dengan kata-kata yang tidak dimengerti. Tentu saja bukan. Seperti orang nggak akan mengerti apa yang kita inginkan kalau pesan kita itu tidak jelas. Yang kedua, racing, kecepatan. Komunikasi akan lebih efektif dan sukses bila kecepatan bicara dapat diatur dengan baik, tidak terlalu cepat atau tidak terlalu lambat. Jadi, saat kita ingin memberikan pesan, kita harus berbicara dengan intonasi yang baik dan cara bicara juga jangan cepat sekali dan jangan juga lambat sekali. Intinya yang sedang-sedang saja gitu. Yang ketiga, intonasi suara akan mempengaruhi arti pesan secara dramatik, sehingga pesan akan menjadi lain artinya bila diucapkan dengan intonasi suara yang berbeda. Tentu saja, intonasi sangat berpengaruh karena misalnya kita ingin pesan ini, terus dengan intonasi yang tinggi, nanti dikira kita marah-marah gitu ya kan, nggak mungkin. Jadi intonasinya harus diperbaiki juga. Yang keempat, humor dapat meningkatkan kehidupan yang bahagia. Tentu saja humor itu dapat meningkatkan kehidupan yang bahagia. Yang kelima, singkat dan jelas. Komunikasi akan efektif bila disampaikan secara singkat dan jelas, langsung pada pokok permasalahannya sehingga lebih mudah dimengerti oleh penerima pesan. Jadi kalau kita mau mau memberikan pesan, jangan banyak bertele-tele gitu kan. Jangan bertele-tele cara memberikan pesan. Langsung to the point, langsung intinya biar lebih jelas dan lebih dipahami. Yang keenam, timing, waktu yang tepat adalah hal kritis yang perlu diperhatikan karena berkomunikasi akan berarti bila seseorang bersedia untuk berkomunikasi, artinya dapat menyediakan waktu untuk mendengar atau memperhatikan apa yang disampaikan. Yang kedua, komunikasi nonverbal atau bahasa tubuh. Komunikasi nonverbal adalah penyampaian pesan tanpa kata-kata, dan komunikasi nonverbal memberikan arti pada komunikasi verbal. Nah, ada di sini beberapa poin tentang komunikasi nonverbal. Yang pertama, ekspresi wajah. Wajah adalah bagian yang paling ekspresif bagian dari tubuh kita, karena ekspresi wajah cerminan suasana emosi seseorang. Misalnya ekspresi sedih, senyum, dan marah. Jadi orang bisa membaca keadaan kita dari ekspresi wajah kita. Yang kedua, kontak mata. Kontak mata sangat penting dalam berkomunikasi. Dengan mengadakan kontak mata selama berinteraksi atau tanya jawab, itu berarti orang tersebut menghargai lawan bicaranya dengan kemampuan memperhatikan, bukan cuma sekadar mendengarkan. Nah, jadi pada saat ada orang yang ingin memberikan pendapat atau menyampaikan pendapat kepada kita atau berbicara dengan kita, harus kita juga memperhatikan
mereka yang berbicara kepada kita. Jangan pada saat mereka berbicara kepada kita, kita malah pandangannya yang lain. Kita hanya mendengarkan, tapi pandangan kita tuh enggak ke arah orang yang berbicara kepada kita. Itu juga namanya adalah bisa disebut tidak sopan ya. Jadi mungkin kalau orang yang memberikan pendapat atau menyampaikan sesuatu kepada kita, kita harus juga melihat mereka, menghargai mereka. Yang ketiga, sentuhan adalah bentuk komunikasi personal, mengingat sentuhan lebih bersifat spontan daripada komunikasi verbal. Beberapa pesan seperti perhatian yang sungguh-sungguh, dukungan emosional, kasih sayang, atau simpati dapat dilakukan melalui sentuhan. Postur tubuh dan gaya berjalan. Cara orang berjalan, duduk, berdiri, dan bergerak melihat ekspresi dirinya. Postur tubuh dan gaya berjalan merefleksikan emosi, konsep diri, dan tanya. Sound atau suara seperti rintihan, menarik napas panjang, tangisan juga merupakan salah satu ungkapan perasaan dan pikiran seseorang yang dapat dijadikan komunikasi. Gerak isyarat adalah yang dapat mempertegas pembicaraan. Menggunakan isyarat sebagai bagian total dari komunikasi, seperti mengetok-ngetok kaki atau menggerakkan tangan selama berbicara, menunjukkan seseorang dalam keadaan stres, bingung, atau sebagai upaya penghilang stres. Nah, bentuk-bentuk komunikasi. Komunikasi yang pertama, komunikasi berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 2, komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Nah, komunikasi langsung yaitu komunikasi langsung tanpa menggunakan alat. Komunikasi berbentuk kata-kata, gerakan-gerakan yang berarti khusus dan penggunaan isyarat. Yang kedua, komunikasi tidak langsung biasa menggunakan alat yang mekanisme untuk melipat gandakan jumlah penerima-penerima pesan ataupun untuk menghadapi hambatan geografis dan waktu, misalnya SMS. Yang kedua, komunikasi berdasarkan besarnya sasaran. Ini terbagi menjadi 3. Komunikasi massa dan komunikasi kelompok dan komunikasi perorangan. Komunikasi massa yaitu komunikasi yang sasarannya kelompok orang dalam jumlah yang besar. Umumnya tidak dikenal, misalnya komunikasi antara pemberi materi kepada onsiden pada saat seminar. Yang kedua, komunikasi kelompok adalah komunikasi yang sasarannya sekelompok orang yang umumnya dapat dihitung, dikenal, dan merupakan komunikasi langsung dan timbal balik. Misalnya komunikasi yang terjadi antara olahragawan dengan pelatih. Yang ketiga, komunikasi perorangan adalah komunikasi dengan tatap muka, face to face, atau dengan lewat telepon yang terdiri hanya 2 orang, yakni pemberi dan penerima pesan. Yang ketiga, komunikasi berdasarkan arah pesan. Ini terbagi menjadi 2, komunikasi satu arah dan komunikasi timbal balik. Komunikasi satu arah adalah pesan disampaikan oleh sumber kepada sasaran dan sasaran tidak dapat atau tidak mempunyai kesempatan untuk memberi umpan balik atau bertanya, misalnya saat mendengarkan radio dan televisi. Yang kedua, komunikasi timbal balik adalah pesan disampaikan kepada sasaran dan sasaran memberikan umpan balik. Biasanya komunikasi kelompok atau perorangan merupakan komunikasi timbal balik. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi komunikasi dalam olahraga. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan dalam PowerPoint saya, mohon dimaafkan. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.